Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Marta Dinata selaku pembimbing satu. Yang saya hormati Dr. Chandra Kurniawan selaku pembimbing dua dan Dr. Franciscus Nurseto selaku pembahas. Pada kesempatan ini, saya Alvin Kurniawan, mahasiswa pendidikan jasmani, akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Latihan Push Up Terhadap Kecepatan Pukulan Gyakusuki Cabang Olahraga Karate pada Ekstrakurikuler Karate di SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Yang pertama yaitu latar belakang. Olahraga adalah semua bentuk kegiatan yang direncanakan guna untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Sukendro dan Indrayana, komponen kondisi fisik pada olahraga karate meliputi kecepatan, kekuatan otot, daya ledak otot, kelincahan, kelentukan, dan daya tahan. Olahraga karate dihidupkan perannya di masyarakat dan juga di sekolah. Karate adalah olahraga yang dikenal sangat berkaitan dengan gerakan yang cepat, baik dalam menangkis, memukul, maupun tendangan. Teknik pertama yang dipelajari pada awal mengikuti karate adalah pukulan atau dalam bahasa karate disebut suki. Teknik pukulan ada berbagai macam, salah satunya adalah pukulan kyakusuki. Karate masuk ke Indonesia pada tahun 1963 yang dibawa oleh mahasiswa Indonesia yang kembali ke tanah air setelah menyelesaikan pendidikannya di Jepang. Kualitas cabang olahraga karate dapat berkembang dengan baik sampai ke pelosok-pelosok daerah. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 34 pengurus daerah se-Indonesia dan 25 perguruan karate yang aktif. Dan pada Kongres PB Forki, Forki dalam hal ini adalah induk olahraga karate di Indonesia, itu ada 24 dari 25 perguruan yang hadir pada Kongres PB Forki. Kemudian ada rumusan masalah. Pertama, apakah terdapat pengaruh latihan push up terhadap kecepatan pukulan Gyakusuki cabang olahraga karate pada ekstrakurikuler karate di SMA Kebangsaan Lampung Selatan? Dan tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana dan apakah terdapat pengaruh latihan push up terhadap kecepatan pukulan Gyakusuki cabang olahraga karate pada ekstrakurikuler karate di SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Nah, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada karate. Kara dalam bahasa Jepang berarti kosong dan T artinya tangan. Jadi secara harfiah karate dapat diartikan sebagai tangan kosong atau maksudnya karate adalah bela diri yang menggunakan tangan kosong seperti itu. Nah, kemudian untuk karate sendiri itu terdapat 4 aliran besar yang ada di dunia. Yang pertama yaitu aliran Shotokan, yang kedua yaitu Goju-ryu, yang ketiga ada Shito-ryu, dan yang keempat ada Wado-ryu. Keempat-empatnya itu tersebar di seluruh dunia dan keempat-empatnya tersebut ada di Indonesia. Kemudian ada 3 teknik utama dalam karate. Yang pertama yaitu Kihon atau teknik dasar. Yang kedua ada kata dan yang ketiga ada kumite. Kedua yaitu latihan. Terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan dan dilatih secara seksama oleh atlet atau siswa, yaitu ada latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik, dan latihan mental. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya itu beban prinsip latihan. Yang pertama ada prinsip latihan beban atau overload. Yang kedua ada prinsip individualisasi. Yang ketiga ada prinsip
kualitas latihan. Selanjutnya adalah prinsip variasi latihan. Jadi prinsip-prinsip ini itu disesuaikan dengan cabang olahraga dan kondisi atlet. Seperti itu. Push up. Selanjutnya ada push up. Push up adalah salah satu bentuk latihan beban yang dapat dikerjakan dengan membebankan berat badan. Latihan ini efektif dan aman untuk dilakukan. Latihan push up itu sangat baik untuk mengembangkan otot-otot pergelangan tangan dan tangan, otot-otot siku, otot-otot shoulder horizontal, dan otot dada. Dalam melakukan gerakan push up, tubuh akan dipertahankan dengan sikap kekuatan ekstensi. Banyak otot lain berkontraksi secara statis untuk stabilitas pergelangan kaki, panggul, dan dada. Selanjutnya ada kecepatan. Pada dasarnya, kecepatan merupakan komponen biomotor yang digunakan dalam semua cabang olahraga. Kecepatan adalah kemampuan menghasilkan gerakan tubuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Atau kemudian kecepatan juga berarti kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan. Seperti itu. Selanjutnya ada pukulan Gyakusuki. Menurut Alif, pukulan Gyakusuki adalah pukulan ke arah tengah yang berlawanan dengan kaki depan. Dapat diartikan bahwasanya pukulan Gyakusuki adalah pukulan yang melibatkan lengan dan bahu. Biasanya juga disebut pukulan terbalik. Jadi pukulan ini posisinya berlawanan dengan kuda-kuda Zenkutsu Jachi. Jadi misalnya kaki kiri berada di depan, jadi untuk sasaran itu dipukul menggunakan tangan kanan. Jadi disebut pukulan terbalik. Pukulan Gyakusuki biasanya banyak dilakukan pada saat kumite, karena pukulan ini sangat efektif dan aman, minim resiko, dan mudah dalam mendapatkan poin. Sangat efisien pukulan ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbasis eksperimen. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu peserta didik ekstrakurikuler karate atau siswa ekstrakurikuler karate SMA kebangsaan yang berjumlah 30 orang. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 15 orang. Ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 15 orang itu kelompok kontrol dan 15 orang kelompok eksperimen. Pembagian kelompok akan dilakukan setelah dilakukannya pretest menggunakan teknik ordinal pairing. Dan penelitian ini dilaksanakan di SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Nah, kemudian teknik pengumpulan data, sama ada observasi. Observasi tentu semua penelitian diawali dengan observasi. Kemudian pretest dan posttest, tes awal dan tes akhir untuk membandingkan data awal dan data akhir sebelum dan setelah dilakukan latihan push up. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi. Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka diperolehlah hasil penelitian sebagai berikut. Tentu data ini didapatkan setelah melakukan 3 uji. Yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis.
di mana dari hasil eh, ketiga uji tersebut diperoleh bahwasanya terdapat perbedaan antara siswa yang diberikan latihan push up dengan siswa yang tidak diberikan latihan push up terhadap kecepatan pukulan Gyakusuki. Itu ada perbedaan dan ada pengaruh di situ. Dan yang terakhir, saran untuk seluruh peneliti, mungkin ke depan akan banyak peneliti yang menelitinya sama, mungkin ada beberapa saran yang akan saya sampaikan untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, jumlah sampel. Mungkin bisa menggunakan sampel yang lebih besar, lebih banyak sampelnya. Kemudian waktu penelitian yang lebih lama, dan penambahan variabel sebagai pembanding selain dari kelas kontrol. Dan bisa juga menambahkan variasi atau metode latihan yang variatif, lebih variatif lagi. Bagi pelatih, sebaiknya siswa diberikan latihan yang lebih bervariasi lagi dari bentuk materi dan metode ajar agar memberikan dampak yang signifikan terhadap kecepatan bukan Kikusuki pada setiap individu. Di harapannya pelatih juga dapat melakukan variasi latihan lainnya selain latihan push up untuk menambah kecepatan pukulan Kikusuki. Jadi semakin ditambah lagi. Kemudian bagi siswa ini dapat menjadi acuan bahwasanya pelatihan push up itu berpengaruh terhadap kecepatan pukulan Kikusuki. Jadi kalian dapat melakukan latihan-latihan sendiri tanpa pendampingan dari pelatih, tanpa harus menunggu jadwal latihan. Jadi kalian bisa melakukan push up di mana saja dan kapan saja, sefleksibel kalian. Mungkin ini yang dapat saya presentasikan sedikit. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penelitian ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas sudah menyempatkan waktunya untuk membimbing saya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.